Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-58 dan 59. Temanya adalah kejujuran, keadilan serta ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan ulil amri. Nah, ini temanya adalah perintah untuk menunaikan amanah alias kejujuran. Halaman 87. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin ada yang kurang sehat, lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang di Gaza, yang di Palestina, dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-58, innallaha, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Athi'ullaha wa
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, hubungan ayat yang ke-58 dengan ayat sebelumnya adalah setelah diterangkan pada ayat-ayat yang lalu besarnya pahala dan balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka pada ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal soleh yang penting adalah melaksanakan amanah dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur. Sekali lagi temanya adalah perintah untuk berbuat adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional bahasa sekarang itu. Mas Toto, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sungguh Allah. Nah, kalau ada kata inna artinya sungguh, berarti kata penguat. Kata apa Mas Toto? Penguat. Jadi itu di dalam ilmu sastra ada makna dan tujuan. Ilmu balaghah. Orang kalau hatinya kosong nggak perlu pakai kata penguat. Demi Allah nggak perlu. Tapi sampaikan aja redaksi berita. Di Monas sekarang lagi ada acara kayak gitu. Apaan tuh? Rame lah pokoknya. Nah, karena orang itu hatinya kosong, cukup disampaikan informasi berita. Tapi kalau menghadapi orang yang agak ragu, baru diberikan kata penguat sungguh atau untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan. Innallaha sungguh Allah ya'murukum dia memerintahkan kalian antu addu untuk kalian menunaikan al amanati semua amanat hak-hak Allah dan hak-hak manusia ila ahliha kepada yang berhak menerimanya. Masya Allah, ini ayat Al-Quran tentang jangkauannya itu 1400 tahun yang lalu diturunkan sampai sekarang masih berlaku. Jadi menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Wa idza hakamtum dan apabila kalian menetapkan hukum bainan nasi di antara manusia. Nah, di sini Al-Quran tidak menggunakan kata bainal mu'minin, bainal muslimin, di antara orang muslim, di antara orang mukmin, tidak.
Rasulullah kalau menetapkan hukum itu harus benar-benar proporsional dan adil. Mau mukmin, mau muslim, non muslim, kalau ada yang bersengketa dan mendapatkan kebenaran, berikan kebenaran kepada siapapun. Tuh, makanya Al-Quran itu adalah kitab hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tidak hanya untuk orang Islam. Diingat-ingat Mas Toto ya, sampaikan nanti. Al-Quran itu tidak hanya kitabnya orang Islam, tapi untuk manusia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau mereka ingin mempergunakan petunjuk Al-Quran untuk manfaat dunia, misalnya hanya untuk muamalah, perbankan, jual beli, nggak apa-apa. Nggak mau beriman ya terserah, nggak apa-apa. Kitab hudan linnas, misalnya perbankan syariah dan lain sebagainya, pada kenyataannya itu mengantarkan kepada kebaikan, kesuksesan, nggak apa-apa kalau masih belum beriman gitu. Jadi Quran adalah kitab untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang yang beriman saja. Kalau kalian menetapkan hukum di antara manusia, lanjut Mas Toto, antahkumu, hendaklah kalian menetapkan hukum bil adli, dengan adil. Innallaha, sungguh Allah, ni'imma, yaitu sebaik-baik, ya'idukum, yang menasihati kalian, bihi, dengan nasihat. Innallaha, sungguh Allah, karena dia adalah sami'an, maha mendengar apa yang kalian ucapkan, basiron, maha mengetahui perbuatan kalian. Jadi digandeng, sami'an, basiron. Allah maha mendengar. Nah, perbuatan manusia itu kalau tidak perilaku ya ucapan. Kalau ucapan itu didengar oleh Allah, kalau perbuatan itu diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ceritanya ini? Silahkan Mas Toto Asbabun Nuzul ayat 58 dibaca pelan-pelan yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa setelah Makkah berhasil ditaklukkan, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha radhiyallahu an untuk meminta kunci Ka'bah. Saat Utsman radhiyallahu an mengulurkan kunci Ka'bah kepada Rasul SAW, tiba-tiba Abbas radhiyallahu an berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berikan kunci itu kepadaku." Stop, ditandai. Jadi Utsman bin Talha ini adalah orang yang tadinya kafir, nggak masuk nama Islam. Dia itu tukang menjaga kunci Ka'bah atau juru kunci Ka'bah. Ceritanya setelah Makkah ditaklukkan atau Fathu Makkah, Rasulullah ingin masuk ke dalam Ka'bah, kan terkunci. Yang bawa kunci itu adalah Utsman bin Talha. Kemudian Abbas merasa lagi menang dan lain sebagainya, terus ngomong seperti itu tadi, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berikan kunci itu wahai Rasulullah kepadaku." Lanjut, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berikan kunci itu kepadaku agar aku rangkap tugas pemberi minum dan pemegang kunci Ka'bah sekaligus." Utsman radhiyallahu an pun kembali menahan tangannya. Melihat itu, Rasul SAW bersabda, "Wahai Utsman, berikan kunci itu kepadaku." Utsman radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, ini aku berikan dengan amanah Allah." Rasul SAW pun berdiri, membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya. Setelah itu, beliau melakukan tawaf. Tak lama, Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan pesan dari Allah agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman radhiyallahu an. Rasul SAW pun memanggil Utsman radhiyallahu an dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Baik. Maka turunlah ayat ini. Baik, nah itu benar-benar ini di dalam beberapa tafsirnya
Penjelasannya adalah sebab turunnya itu ada beberapa versi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini saya baca dalam tafsir yang lain, hampir sama maknanya, akan tetapi kronologinya berbeda. Saya akan baca asbabun nuzul dari tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sebab khusus berkenaan dengan Uthman bin Tolhah bin Abdiddar Satinul Ka'bah, tukang kunci, juru kunci Ka'bah. Demikian itu tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke Mekah pada hari kemenangan, Uthman menutup pintu Ka'bah dan dia naik dan enggan atau tidak mau untuk memberikan kunci itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang berkata, seandainya engkau mengerti bahwa dia adalah Rasulullah, seandainya aku mengerti kalau dia Rasulullah, aku tidak akan menahannya. Kemudian falawwa Ali bin Abi Thalib yadahu, gara-gara ngomong seperti itu, tar dulu, naik kan? Kalau aku mengerti dia Rasulullah, aku akan kasih. Berarti kan dia belum Islam. Pegang tangannya sama Sayyidina Ali. Dipunting itu tangannya. Falawwa Aliyun ibn Abi Thalib yadahu wa akhadha minhu. Langsung diambil. Iya, namanya lagi gagak ya, Mas. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya ada pepatah, janganlah ketika menang kita jumawa. Benar apa enggak? Nah, ini lagi jumawa nih, Sayyidina Ali dan lagi jumawa, pegang langsung, ambil. Kemudian Sayyidina Ali membuka dan masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat 2 rakaat. Ketika keluar, Abbas pamannya memintanya dari Rasulullah, kemudian diberikanlah kunci itu dan agar dia menggabungkan 2 peran, yakni memberikan minum orang yang haji dan sebagai penjaga pintu Ka'bah. Lalu turunlah ayat ini, fa'amara aliyan ayyaruddahu. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan kepada Uthman bin Tolhah wa ya'tadhiru ilaihi, dan memerintahkan Rasulullah agar Sayyidina Ali minta maaf kepada Uthman bin Tolhah. Faqala Uthman li Ali, kemudian Sayyidina Uthman berkata kepada Sayyidina Ali, akarahta wa adzaita thumma jitta tarfaku. Kemudian akrahta wa adzaita, engkau tadinya memaksa dan engkau telah menyakiti, kemudian engkau sekarang datang memelas meminta maaf kepadaku. Faqala, lalu Sayyidina Ali mengatakan apa adanya, laqad anzalallahu ta'ala fi sya'nika Qur'anan, sungguh Allah menurunkan ayat berkenaan dengan kasusmu, dengan kejadian ini, dengan urusanmu ini, wahai Uthman bin Tolhah. Wa qara'a alaihil ayah, kemudian dibacakan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berkata Uthman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus masuk Islam. Fahabita Jibril alaihi salam, kemudian turunlah malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annas sadanata fi auladi Uthman abadan, penjaga Ka'bah atau juru kunci Ka'bah adalah untuk anak keturunan Uthman sampai selama-lamanya. Itu turun itu. Kemudian thumma inna Uthman hajaro, kemudian Uthman berhijrahlah, pindah, memberikan kunci tersebut kepada saudara lelakinya namanya Syaibah. Kemudian dari Syaibah kepada anaknya ilal yaum, sampai hari ini. Jadi Uthman bin Tolhah pindah, kemudian kunci itu diserahkan kepada saudara laki-lakinya terhadap anaknya, dan terus seperti itu sampai sekarang.
pelajaran apa yang bisa diambil dari sini Mas Toto? Sehebat apapun Islam nilainya, tapi kalau tidak diiringi dengan akhlak dan kejujuran, nol besar. Ini karena Sayyidina Ali itu ketika dipuntir itu gara-gara dalam keadaan lagi di atas apa lagi di bawah. Sayyidina Ali itu lagi di atas kan, mentang rampas aja. Ini Rasulullah kira-kira kan seperti itu, sombong amat nih langsung. Akhirnya kan sakit hati. Nah, gara-gara turun ayat terus menyampaikan, datang lagi ke Utsman bin Thalhah minta maaf. Iya diomelin, akroh tawa azaita thumma jita tarfu. Tadinya engkau memaksa dan menyakitiku, sekarang ente malah datang memelas. Sayyidina Ali gentleman, sungguh Allah menurunkan ayat berkenaan dengan kasus keadaanmu ini. Terus dibacakan ayat itu. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar menyerahkan amanat kepada yang berhak. Tuh, itu turun kepada orang mukmin apa non muslim itu? Non-muslim. Pertamanya non-muslim. Hebatnya demikian itu. Jadi nilai-nilai ayat, nilai-nilai Islam harus dibungkus dengan akhlakul karimah. Ini mohon maaf Pak Ihsan, sekarang orang semangat beragamanya kencang tapi bungkusnya kurang menarik. Benar apa enggak? Ke masjid bukannya tegur sapa, senyum, ngobrol enak, malah kaku-kakuan wajahnya. Di Nurul Ikhlas ada apa enggaknya seperti ini? Apalagi di Mukorobin, ya kan? Ada apa banyak? Nilainya hebat, tapi kemasannya, mohon maaf ini saya sampaikan apa adanya nih. Belak-belakan, kita udah ngaji bertahun-tahun, jangan ada dusta di antara kita, Mas Toto, ya kan? Masya Allah. Nilai Islamnya tidak ada yang salah, benar, istimewa, tapi kemasannya, ya Allah. Setuju Pak Ihsan? Masya Allah. Coba kalau jamaah masjid kayak Pak Ihsan, senyum, ramah, wih, Masya Allah. Ya Pak Aris ya? Itu kan enak di masjid, ngopi bareng, ya kan? Ntar kalau hari Ahad setelah sholat subuh Pak Hari CS sama Pak Nur, ya kan, sama Pak Haji Mulkan goes, lapar kasih uduk, enak kan kayak gitu, ya kan? Alhamdulillah. Ya Pak Haji Naiman ya. Wah, Masya Allah. Tuh, saya minum dulu Pak Haji Mulkan, mohon maaf nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba renungkan nih. Jadi ayat ini turun bukan terhadap orang mukmin, tapi orang yang belum masuk Islam itu. Ya Allah ya Karim. Pak Jiroto, mohon sewu, saya minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita kaitkan dengan kejadian Kulthum tadi itu ya. Gara-gara cuman ridho, rela, diberi sakit, alhamdulillah, meninggal masuk surga. Ayo coba bayangkan, ya Allah. Kita kan nggak ngerti amal kita yang bisa mengantarkan ke surga. Kadang-kadang tak terduga, tak terduga, dan memang sifatnya tak terduga itu. Rezeki itu kalau dari Allah, dadakan tak terduga, nikmat apa enggak Mas Toto? Tak terduga. Ternyata yang bisa nganterin Pak Ihsan masuk surga itu diantaranya selain sholat berjamaah, sholat tahajud, baca Quran dan sebagainya. Ternyata yang paling besar peranannya adalah senyum. Apa? Senyum. Beneran nih. Gara-gara Rasulullah nggak tersenyum, ada ayat cemberut. Ayat apa? Surah cemberut. Udah tahu belum surah cemberut? Ayo dibuka surah cemberut. Ya bener, surah cemberut. Halaman apa namanya? Ini nggak kaleng-kaleng, ini saya nggak ngarang Pak Ihsan. Ini 585, halaman 585. Wah, Masya Allah. Jadi surga itu misteri, masuk surga itu misteri. Dah, halaman 585, halaman kanan Pak Ihsan. Halaman apa?
halaman kanan. Baik, kita baca biar pahalanya bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Mas Toto, abasa. Abasa, Muhammad bermuka masam. Wah, bermuka masam itu berarti apa? Abasa. Bermuka masam berarti apa? Mesem, apa cemberut? Cemberut ini surah cemberut. Terus watawala, dan dia berpaling. Nah, udah cemberut berpaling, melengos lah. Kalau istri kita lagi ngambek, tahu sendiri Pak Ihsan. Oh, kelihatannya Pak Ihsan nggak pernah dicemberutin istri, kelihatannya Pak Ihsan nggak pernah ya Pak Ihsan ya. Apa gimana Pak Ihsan? Pak Aris? Bisa kayak gitulah, istri kadang cemberut itu kan, cemberut paling sempurna itu perempuan. Apa? Perempuan, karena dihayati. Kalau laki-laki cemberutnya paling kan ya agak-agak setengah, tapi kalau perempuan cemberut tuh sempurna, perfect kayak gitu. Ya Pak Ihsan ya, karena dijual itu. Pak Ihsan kok pulang terlambat, udah dimasakin. Itu. Ya Mas Toto ya, cemberutnya gimana Pak Haji Naiman? Sempurna ya kalau perempuan ya? Sempurna. Ya Pak Aris ya? Masya Allah. Ini aslinya nanya Pak Isa, berbalik kepada diri sendiri. Berbalik kepada diri sendiri ya kayak gitu ya Allah. Ya Pak ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata kita kelihatan hebat Pak Mas Toto di masjid. Kelihatannya bahas apa namanya politik dan segala macam. Semalam saya nonton yang masalah kecurangan, akhirnya udahlah nggak usah nonton itu, pusing kayak gitu, takut akhirnya dipindah. Masya Allah, berarti hebat apa enggak gitu? Ya Allah ya Karim. Tuh, kita udah serius ingin berjuang kemenangan, udahlah pusing, jangan politik mulu. Tuh, akhirnya dimatiin. Nggak tahu siapa yang kayak gitu, nggak tahu, saya nggak tahu kayak gitu. Ayo Mas Toto, lanjut. Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya orang buta, Ibnu Ummi Maktum. Stop, sudah buta dicemberutin lagi, tahu apa enggak itu? Lihat apa enggak Pak Latif? Orang buta dicemberutin ngefek apa enggak? Enggak, tapi enggak boleh oleh Allah sikap seperti itu. Betul-betul kalau kita berbuat baik harus tulus, ikhlas, jangan lip service bahasanya. Jangan apa? Lip service. Lip service harus tulus. Allahu Akbar. Gara-gara enggak tersenyum Pak, apa namanya Pak Ihsan, turun. Oh, nggak kaleng-kaleng itu tersenyum, ya kan? Kata apa namanya seorang ulama, ya, ulama kontemporer itu, ingat-ingat ya Pak Ihsan ya, terangnya listrik apa namanya belum tentu menerangi hatiku, tapi senyum Pak Ihsan yang tulus ikhlas akan menembus relung-relung hatiku sampai yang terdalam. Wah, Masya Allah ya Pak Ihsan ya. Benar itu, senyum itu ibadah, senyum itu ya Pak Aris. Mulai sekarang mau tanggal tua, tanggal setengah, tanggal muda tetap harus tersenyum. Loh, itu kadang-kadang bisa nganterin orang masuk surga ya Allah ya Karim. Ingat-ingat Mas Toto, terangnya lampu
Walaupun berapa watt belum tentu menenteramkan hatiku, akan tetapi senyum Mas Toto yang ikhlas dan tulus akan mampu memberikan kedamaian dalam hatiku yang terdalam. Setuju Pak Isan? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, itu berarti apa? Allah itu memberikan penekanan kalau kita melakukan sesuatu harus ikhlas, harus maksimal dari hati, jangan hanya lip service gitu. Harus tulus benar, harus tulus benar. Ini ketulusan. Orang buta dicemberutin nggak bakalan lihat. Tapi kenapa Allah tegur Rasulullah? Itu harus kalau melakukan sesuatu harus tulus ikhlas. Kalau tulus ikhlas nih itu kira-kira Starbucks itu sekarang satu gelas berapa Pak Isan? 50 ya, 40-50 ya sekarang ya. Itu sama kopi yang disajiin sama Pak Heri itu lebih nikmat mana itu kira-kira? Wah. Karena mengajikannya tulus ikhlas. Ada kemarin yang nyobain di sebelum Jalan Baru tuh Pak Haji Mulkan. Yo. Oh, itu nyobain. Itu Pak Isan katanya yang nyobain itu ya. Wah, ternyata kapok. Kesel. Ya Allah ya Karim. Mahal banget ya Allah. Walaupun nikmat tapi kalau hati nggak lega ya kan, kemahalan. Jadinya nggak enak. Tulus ikhlas, sudahlah ikhlas saja. Insya Allah surganya dekat. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya Haji Noto. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.